karena nanti ada sesi tanya jawab tersendiri, sehingga apa yang akan disampaikan oleh beliau ini akan secara utuh bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Sepakat ya nanti? Ya, nanti sepakat. Jadi kita sepakati nanti ada pertanyaan khusus per kabupaten. Jadi per kabupaten kita beri kesempatan satu persatu sehingga secara utuh semua bisa menyampaikan pendapat. Saya kira itu. Jadi nanti tata caranya, kesempatannya akan seperti ini. Kesempatan pertama saya ajukan kepada Pak Maiset dulu. Tadi dijelaskan punya ini ternyata Pak Maiset juga bukan orang jauh dari sini ya. Jadi beliau dari Batak. Nah, alhamdulillah tadi dia pulang kampung bisa menjelaskan langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Karena dia adalah orang sini, berarti ada bahasa tidak ada dusta di antara kita kan ya Pak. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan secara langsung. Silakan bertanya apapun. Forum ini adalah forum bebas, tidak ada yang dibatasi. Silakan, Pak Moses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para biskup yang kamu muliakan, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, kalau dimakan Pak Jadi sama Mas Agus saya orang kakek saya orang kali Pak. Tapi saya lahirnya di Bapak di Kepulauan Negara di apa namanya ya orang Bojonegoro ya. Waktu saya dan Pak Dika juga masuk juga ada beberapa keluarga di kali ini tapi sudah agak jauh yang masih ada tinggal ibu saya di Bapak. Yang pertama saya mohonkan permintaan maaf karena Pak Direktur Pak Tulo tidak jadi hadir dan ya saya kebetulan disusahkan di rumah jadi diminta mewakili beliau menyampaikan hal yang terkait dengan regulasi yang terakhir begitu terkait dengan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Kebetulan juga saya pribadi 15 tahun di program DMPM ini besar bersini zamannya PPK 99, 98, 99 sampai 2014 berakhir saya di Kementerian Dalam Negeri ya termasuk orang yang jaga gawang kira-kira. Kemudian dari peralihan 2015 sampai 2020 ke Kementerian Desa saya masih diminta tanggung jawab sama Mas Agus dan teman-temannya ini bagaimana ini apa nasibnya pasca program kira-kira. Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya akan mencoba menjelaskan karena ini acaranya saya sosialisasi ke Mendes apa namanya 15 tahun 2021. Sekalipun kita tidak bisa melihat Mendes 15 itu berdiri sendiri karena di dalamnya ada PP 11 tahun 2021 dan ada Undang-Undang Cipta Kerja pasal ini untuk menentukan badan usaha milik desa sebagai badan hukum dan yang lain itu Undang-Undang Desa. Bapak-bapak ada yang terkait dengan pembinaan kepala desa dan bahkan pendamping lokal atau pendamping desa. Jadi ada kewajiban pendamping desa itu disebut termasuk pelaku yang diwajibkan oleh peraturan menteri desa ini untuk mendampingi di dalam proses penataan kelembagaan desa program. Jadi Kementerian Desa sudah memperhitungkan bahwa pendamping desa itu juga bagian dari pilarnya Kementerian Desa untuk mendampingi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang pendamping lokal atau pendamping desa atau Pak Kades itu wajib juga minta kemampuan profesional para pendamping itu untuk membantu proses penataan. Kira-kira begini. Di bagian dari memang tidak disebut di kontrak jual tupoksi tapi dimandatkan di dalam peraturan apa namanya menteri desa. Nah
Bapak dan Ibu sekalian, saya membawa ada 2 slide, tapi saya kira yang satu agak panjang, yang satu itu proses sekitar 66 halaman, jadi akan panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan yang versi ringkas saja, karena yang versi yang ini itu biasanya dipakai untuk sosialisasi, jadi cuma sekitar 15 slide. Tapi Bapak dan Ibu sekalian bisa mudah-mudahan bisa memahami lebih cepat dan lebih seksama. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita harus pahami adalah tadi saya sebut undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang desa. Jadi undang-undang Cipta Kerja itu hanya memperkuat posisi undang-undang desa yang mendudukan badan usaha milik desa itu sebagai salah satu subjek badan usaha yang juga badan hukum. Jadi rekosen. Kalau Bapak dan Ibu sekalian kenal badan hukum di Indonesia itu ada PT, ada koperasi, sekarang ada PT perorangan. Jadi ada perubahan yang cukup revolusioner yang memudahkan subjek hukum itu untuk berusaha. Bapak dan Ibu sekalian, selama ini undang-undang desa itu hanya menyebut badan usaha milik desa ini hanya badan usaha, bukan badan hukumnya tidak jelas. Sehingga kalau beli sesuatu, punya motor, punya tanah, punya gedung itu atas namanya siapa, atas nama siapanya, jadi tidak jelas. Cara yang paling gampang lihat tuh. Sekarang kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian desa punya badan usaha milik desa, didaftarkan, memperoleh sertifikasi dan diperiksa oleh Kementerian Desa dan memperoleh sertifikasi dari Kementerian Hukum, lalu dia definitif menjadi badan hukum. Artinya kalau beli tanah, beli barang, dan tetap segala macam itu bisa atas nama Bum Desa, mana Bum Desa, desa apa namanya, sudah langsung bisa disebut identifikasi jati dirinya sebagai badan hukum. Maka di dalamnya tentu saja ada konsekuensi dan pertanggungjawaban hukumnya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus berhati-hati dan membekali diri, karena posisi ketika badan usaha milik desa sudah menjadi badan hukum, lalu tanggung jawab hukumnya juga melekat di dalamnya, sehingga batas-batas kewenangan, batas kekayaannya juga menjadi jelas. Kalau Mas Agung ini misalnya direktur Bum Desa atau Bumdes bersama, itu jadi harus jelas batas kekayaan yang menjadi tanggung jawab dia itu di mana juga harus menjadi jelas. Jadi asetnya harus jelas, sahamnya harus jelas, anggaran dasarnya harus jelas, sehingga kalau Mas Agung ini mengurus Bumdes, beserta timnya itu mengurus Bumdes atau Bumdesma, itu batas pertanggungjawaban hukumnya menjadi jelas. Ini cara yang gampang. Nah, Permen Desa nomor 15 tahun 2011 ini adalah secara khusus memang diturunkan dari dari PP Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu sekalian harus membaca peraturan pemerintah itu, terutama para kepala desa dan para pendamping desa dan para pembina desa ini harus membaca PP 11, kemudian membaca juga Permendes nomor 15. Karena apa? Karena sebenarnya tata kelola, tata laksana atau kedudukan badan usaha milik desa itu diatur secara rinci di peraturan pemerintahnya, PP 11 tahun 2021. Nah, tadi Bu Neni menyebut di peraturan pemerintah 11 2021 lah mandat untuk menata kelolakan dana bergulir masyarakat XPNPM ini menjadi badan usaha milik desa, itu mandatnya ada di PP 11 pasal 73 ayat 1. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang nggak berubah-berubah ini, saya hanya menjelaskan saja bahwa PP 11 ini di judicial review sama teman-teman yang asosiasi pengelola UPK, asosiasi UPK NKRI ya. Jadi karena teman-teman di Bojonegoro banyak yang terlibat di dalam kepengurusan asosiasi atau
sudah melakukan perubahan, jadi digugat ke Mahkamah Agung bahwa pemerintah itu sudah nggak punya kewenangan. Intinya itulah kira-kira begitu. Karena ada kepentingan bahwa UPK ini kemudian kalau beralih itu lalu pengurusnya menjadi dipecati, tidak perlu bekerja dan seterusnya. Jadi ada beberapa dalil, argumentasi yang disampaikan pada saat gugatan. Nah, gugatan itu ditolak atau artinya kalah judicial review itu bahwa posisi pemerintah benar. Ini untuk menunjukkan kepada pemerintah, kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa memang kedudukan pasca programnya ex-PNPM Mandiri Perdesaan itu memang bahkan oleh Mahkamah Agung diakui bahwa memang masih di bawah tanggung jawabnya pemerintah. Artinya pemerintah masih wajib mengatur dan menata kelola. Salah satu bentuk regulasi yang terakhirnya adalah Permendes 15 ini. Jadi kita tidak akan mendebat lagi kenapa harus beralih, karena itu memang mandatnya undang-undang. Kira-kira begitu ya. Nah, slide yang berikutnya Mas. Nah, apa saja yang isi di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 15 ini? Ada dua hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan. Tadi saya sebutkan ada soal amanah dan ada soal perlindungan hukum ya. Sepintas tadi saya sebutkan karena dia badan hukum lalu dia menjadi kokoh. Legal standingnya itu menjadi jelas. Jadi kalau legal sue, kalau dituntut itu juga pertanggungjawabannya menjadi jelas. Siapa yang harus bertanggung jawab, batas pertanggungjawabannya seperti apa dan semuanya menjadi jelas. Jadi bapak-bapak kepala desa atau bapak ibu kepala desa hati-hati, jangan main-main lagi kalau bikin BUMDes itu asal-asalan, asal memindahkan duit, kemudian temannya sudah bikin ini, jadi jangan asal-asalan karena penyertaan modal yang tadi itu pada BUMDes itu sekarang sudah harus dipertanggungjawabkan secara utuh menjadi lebih jelas karena posisi perlindungan hukumnya, termasuk Permendes nomor 15 ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa amanahnya program PNPM Mandiri Perdesaan itu memberikan bantuan sosial dari pinjaman dari utang luar negeri. Jadi pemerintah itu hutang, kemudian mengelola, membuat program dan kemudian menyalurkan dana program melalui bantuan sosial itu tanda kutip punya tujuan dan punya mandat atau punya misi dan punya visi. Apa yang dimaui adalah memberikan akses kepada rumah tangga miskin di perdesaan itu untuk memperoleh akses penambahan modal atau modal usaha melalui skema pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Tadi Bu Neni melaporkan bahwa posisi saldonya Jawa Timur itu ada sekitar 1,6 triliun se Jawa Timur. Itu kalau dihitung misalnya pinjaman kecil-kecil di rumah tangga miskin itu misalnya rata-rata per rumah tangga itu pinjam, rumah tangga miskin itu pinjam untuk dapur pecel, dapur geduk misalnya, pinjam misalnya 1 juta misalnya, sudah hampir 1,6 juta rumah tangga miskin yang dilayani. Dari mana? Dari wakafnya pemerintah yang dilakukan dalam konteks program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM, pemberdayaan masyarakat, program nasional pemberdayaan masyarakat. Jadi amanahnya itu bukan untuk dibagi ke desa-desa dan dibagi kepada rumah tangga miskin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau memahami programnya pemerintah yang pemberdayaan dengan yang jaminan, itu perbedaannya itu yang satu memang kail untuk berusaha, untuk nyari ikan, untuk menjala ikan dan sebagainya. Kalau yang jaminan sosial itu memang memberi langsung bantuan sosial. Jadi misalnya bantuan sembako itu memang langsung diberikan dalam bentuk. Jadi perbedaan pemberdayaan dan jaminan sosial itu menjadi jelas. Jadi jangan ada pikiran bahwa ya sudahlah kita bagi-bagi saja ke kepala-kepala desa sepakat untuk kemudian ini dibagi. Nah, itu salah, itu salah. Jadi sekalipun Anda bersepakat melalui Musdes atau MAD memutuskan sesuatu secara bersama-sama untuk kemudian membagi, itu keputusan yang prosedurnya benar tetapi substansinya salah, melampaui batas kewenangan. Karena amanahnya negara itu memberikan bantuan ini itu untuk diambil manfaat yang sebesar-besarnya dan seterusnya, jadi abadi. Itulah kenapa setiap kali kalau ada penyimpangan dana program di PNPM Mandiri
itu dalil kepolisian dan kejaksaan menyidik dan membuat tuntutan itu tindak pidana khusus korupsi, dan putusan pengadilan pun memutuskan itu tindak pidana korupsi. Yang dikorupsi siapa? Yang dikorupsi adalah dananya masyarakat yang diberikan oleh negara untuk kemudian diambil. Ya, itu yang dikorupsi. Jadi kalau Bapak korupsi 1 juta atau 2 tahun, saya korupsi 2 juta dana program, itu saya mengkorupsi hartanya masyarakat yang diberi oleh negara untuk terima. Manfaat yang akan diambil itu saya korupsi. Jadi kenaannya di situ, Pak. Sampai dengan hari ini saya masih diperiksa untuk diminta keterangan saksi ahli di Banyumas, kemudian ada di beberapa kabupaten di Tanah Datar, itu kasusnya sama. Jadi kita selalu berhati-hati. Dana desa pun, Bapak dan Ibu sekalian kepala desa ya, untuk BUMDes itu pun nanti karena dana modalnya dari desa, dana desa itu uang negara yang masuk menjadi haknya masyarakat sedesa. Kalau kemudian itu disebabkan, pasti Bapak akan kena korupsi. Khususnya karena dia dana negara yang menjadi kekayaan desa. Jadi, tetapi batasnya menjadi jelas kan, berapa yang kemudian dilakukan tindakan penyimpangan atau perbuatan melawan hukumnya ditemukan di situ. Jadi ini soal amanah dan soal perlindungan hukum itu yang menjadi dasar pertimbangan. Yang dimaui pemerintah itu melindungi dana perguliran ini menjadi suatu sistem, menjadi suatu lembaga yang hidup. Bapak dan Ibu sekalian lebih mudah memahamkan. Kalau saya pakai pinjam bahasa itu kayak wakaf uang, bukan wakaf tanah dan wakaf masjid. Wakaf tanah dan uang dan masjid itu kan dikelola untuk diambil manfaatnya untuk beribadah. Sampean yang memelihara, nyapu, ngepel, bayar listrik, bayar air dan seterusnya. Uangnya PNPM itu sama, silahkan pakai. Untuk apa? Untuk usaha dan seterusnya. Merawatnya bagaimana? Ada jasa pinjaman. Jasa pinjaman itu untuk pengurusnya, untuk pengelolanya, untuk rumah tangga miskin yang absolut. Jadi posisinya kalau mau memahami konteks kenapa perlu model kapital yang kuat seperti ini, karena memang sekarang ini yang paling mudah itu adalah memberikan basis kapital di tingkat masyarakat untuk dipakai dan digunakan. Itu harus aman, harus aman. Ada perbedaan Pak, kalau di BNPM itu selama 15 tahun saya terlibat di dalamnya itu ada perbedaan orang yang gagal usaha dan orang yang nakal. Bapak-bapak dan Ibu sekalian akan sangat mudah mengetahui si A itu nakal atau sengaja menyalahgunakan uangnya dengan alasan sapinya mati atau kebunnya mati atau ternak kambingnya itu sakit dijual untuk kepentingan yang lain karena gagal, atau kemudian dipakai untuk beli pupuk atau beli saprodi atau beli apa, gagal dan nakal itu tetangganya pasti tahu. Sehingga sistemnya PNPM itu memang dirancang sebagai sistem dana bergulir. Dia bukan lembaga keuangan sebagaimana lembaga keuangan yang dengan jaminan. Sekalipun sekarang ini prakteknya ex-PNPM itu banyak yang sudah miring-miring. Saya miring-miring itu pinjaman dengan jaminan, pinjaman tidak lagi kelompok tapi pinjaman individu, pinjaman dengan jaminan KTP, dengan surat nikah, dengan sertifikat, dengan STNK, dengan BPKB, dengan kartu jaminan sosial, bahkan kemudian dijaminkan juga untuk pinjaman. Jadi sebenarnya itu sudah praktek yang menyimpang dari program. Nah itu harus diatur dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Jadi bukan tidak boleh, tapi kalau Anda atau kalau teman-teman mau main lembaga keuangan dengan jaminan dan pinjaman, Anda harus ikut trayek model LKM, lembaga keuangan mikro, karena itu aturannya jadi sendiri. Karena apa Pak? Karena itu makan kaplingnya orang. Koperasi simpan pinjam, kredit union, lembaga keuangan segala macam menjadi kaplingnya itu diambil alih oleh pemerintah juga, oleh programnya pemerintah. Jadi pemerintah tidak akan membiarkan programnya itu kemudian berlebihan ke kapling sebelah. Jadi itu harus ditata. Nah, penataan ini sebenarnya dasarnya memberikan perlindungan hukum. Jadi mana yang urusannya di sini, mana yang urusan di sini itu menjadi jelas. Jadi Permendes ini, Bapak dan Ibu sekalian, satu sisi menjalankan amanah yang tadi saya sebut, amanahnya negara. Utang itu saya juga yang tidak pakai uang itu ikut bayar. Kan? Bapak dan Ibu sekalian yang sama sekali nggak pakai itu karena itu utangnya negara.
Tetapi negara meyakini bahwa utang itu kalau dikelola benar itu bisa meningkatkan produktivitas ekonomi dan akhirnya rakyatnya bisa bayar pajak. Kalau rakyatnya punya pekerjaan itu bisa bayar PBB. Kalau kadesnya datang nagih PBB itu karena rakyatnya berusaha lalu dia bayar pajak. Kira-kira begitu. Jadi itu yang diharapkan dengan akses kepada rumah tangga miskin, produktif punya akses kepada pengembangan modal atau pembukaan modal atau modal usaha baru itu karena di situ. Bahkan kalau rumah tangga miskin di PNPM yang absolut itu pun kemudian diberikan bantuan ya, bantuan sosial langsung itu bukan dalam bentuk sembako tapi bantuan usaha. Kasih dia misalnya apa alat usaha apa. Jadi arahnya benar. Lanjut Mas. Nah, itu dari dasar menimbang. Kalau kita baca Permendes ini sebenarnya ini hanya berbicara soal prosesi transformasi atau prosesi beralihnya dari dana bergulir masyarakat ex PNPM Mandiri Pedesaan dari program menjadi sesuatu yang sistemik. Sistemik itu ya akan ada terus menerus. BUMDes itu akan ada sampai kapan ya, sampai undang-undang itu dicabut atau sampai desanya bubar, nggak ada lagi BUMDesnya dibubar atau kemudian bubar. Jadi sesuatu yang sistemik itu sesuatu yang ada terus menerus dan melombakan. Kalau program kan ya programnya berakhir lalu berakhir. Nah ini sisa dari program yang kemudian harus dimasukkan ke dalam sistem yang lebih baku, yang lebih kokoh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peralihan ini supaya menjamin kelembagaan sistem perguliran dana masyarakat itu supaya lebih jelas tata kelolanya, tata aturannya, dan jelas pertanggungjawabannya. Sehingga kalau kita nanti Bapak dan Ibu sekalian misalnya membaca peraturan Menteri Desa nomor 15 itu ada 5 bab ketentuan umum, kemudian bab yang kedua ini yang paling penting adalah memahami hal-hal yang sifatnya umum, kemudian memahami bagaimana aset itu dialihkan, kemudian bagaimana kelembagaan yang ad hoc. Kelembagaan yang ad hoc itu kelembagaan program itu sebenarnya sementara Pak. Kan di situ dulu unit pengelola keuangan. Awalnya PPK itu hanya unit pengelola keuangan apa? Dulu itu teman-teman yang ngurus UPK, yang ngurus PPK, PNPM, UPK itu dibayar oleh honornya program untuk ngurus administrasi keuangan. Jadi hanya ngelola administrasi keuangan, baik yang dipakai untuk infrastruktur maupun yang dipakai untuk simpan pinjam dan WP. Sebenarnya semakin lama semakin dikembangkan kemudian menjadi pengelola ya, pengelola penerima mandat dari MAD-nya. Hingga kemudian dikembangkan ada kerjasama antar desa dan juga kerjasama antar desa. Nah itu yang akan dialihkan nanti pada pengalihan kelembagaan. Kira-kira begitu. Kemudian pengalihan personil, nah ini yang paling penting ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian mesti ditanya, Pak kalau misalnya ganti ke sini apa kemudian saya masih bekerja pakai atau kemudian saya dipecat dan seterusnya. Jadi di sini ada bagian keempat itu bicara soal pengalihan personil. Personil yang lama yang selama ini mengelola dia juga harus dipindahkan masuk kepada sistem kelembagaan yang baru. Jadi tetap ada proses untuk. Kemudian ada pengalihan kegiatan usaha. Nanti saya kira di slide-slide berikutnya kita jelaskan bahwa usaha yang sekarang ini sudah ada. Sebenarnya PNPM itu hanya mengenal satu usaha. Usaha apa? Perguliran dana masyarakat atau dana bergulir masyarakat atau pinjaman perguliran atau apalah disebut bolak-balik, tapi yang jelas esensi di dalamnya itu adalah perguliran, revolving fund. Jadi menggulirkan dananya sendiri sebenarnya. Jadi dia bukan simpanan, bukan pinjaman, tetapi perguliran. Dibaca pinjaman itu karena yang memakai perguliran itu harus mengembalikan, sehingga dia kayak pinjam sebenarnya, seperti pinjam. Jadi dia memakai dana perguliran itu untuk rumah tangga miskin secara berkelompok ini memakai, misalnya saya pakai 1 juta dalam kelompok saya dan pakai 2 juta, satu kelompok ini pakai 20 juta misalnya. Untuk apa ya? Nanti harus dikembalikan dengan menambahkan di dalamnya jasa perguliran yang disepakati. Kantor gitu. Mas. Boleh ngambil kopi kalau ada misalnya di bawah masuk silakan. Jadi arahnya itu kenapa dia berbeda Pak dengan kelompok dengan simpan pinjam? Karena sebenarnya di PNPM yang melakukan simpanan atau pinjaman itu sebenarnya di dalam kelompok.
Jadi harusnya ada tabungan, itu bukan di UPK-nya, tetapi di kelompoknya, di kelompok tabung rentengnya, di KSP-nya lah sebenarnya. Kalau memang mau ada simpanan dan pinjaman, nah itu di PNPM dulu ada, bahkan sampai pengembangannya ada kelompok eksekutif dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di bagian yang kelima itu ada pengalihan kegiatan usaha. Kegiatan usaha pokoknya itu adalah perguliran. Nah, tapi teman-teman selama 5 tahun terakhir ini banyak mengembangkan usaha baru. Itu faktanya begitu. Ada yang punya toko, ada yang punya ternak, ada yang punya penyewaan alat-alat pertanian dan sebagainya. Ada pertasop yang kemudian ada menerima bantuan yang lain dari pemerintah kemudian dikembangkan sebagai unit usaha. Nah, itu akan juga termasuk sesuatu yang diatur di dalam bagian yang kelima. Jadi boleh apa enggak? Boleh. Di sini boleh enggak? Tapi nanti harus dipisahkan secara jelas. Kita akan jelaskan di bawah. Kemudian bab ketiga itu ada pengawasan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Bapak dan Ibu sekalian, karena ada asetnya milik kolektif masyarakat, lalu negara atau pemerintah itu masih harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Bapak dan Ibu sekalian, yang harus diperhatikan adalah karakter legalnya BUMDes atau BUMDes bersama, baik BUMDes yang peralihan maupun BUMDes yang generik, itu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Kenapa pemerintah masih cawe-cawe melakukan pembinaan dan pengawasan? Karena di dalamnya ada uang negara yang disalurkan menjadi dana desa, atau ada uangnya desa yang itu notabene milik masyarakat. Kalau PNPM ini ada milik bersama masyarakat, bahkan itu yang dipergunakan untuk kepentingan usaha, sehingga naturnya atau karakter spesifik dari BUMDes atau BUMDesma itu disebut sebagai badan hukum publik, sifatnya terbuka. Kalau Bapak dan Ibu saya nggak percaya saya, nanti kalau misalnya ada waktu silakan dibuka keputusan Kepala Komite Informasi Keterbukaan Informasi Publik, IKIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang termasuk badan hukum publik itu, desa itu badan hukum publik, BUMDes itu termasuk badan hukum publik. Badan hukum publik itu punya karakter yang laporan keuangannya dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan data itu bisa diakses sewaktu-waktu oleh siapapun juga yang namanya publik. Tentu saja harus melalui prosedur minta saya ingin dapat laporan keuangan, itu boleh. Atau bahkan secara reguler, nanti tunggu sudah diatur jadwal regulernya itu setiap tahun kita akan membuka laporan kepada publik, itu misalnya di awal atau di akhir misalnya, silakan. Jadi itu tidak, tapi sifatnya adalah yang badan hukum publik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus hati-hati. Tidak seperti PT atau koperasi yang itu tertutup dan privat, yang itu hanya boleh diketahui oleh pemegang saham atau anggota, rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jadi ini karakter yang berbeda. Jadi ketika kita meminta, ketika pemerintah ini mengajukan usul ke DPR untuk dirancangan undang-undang itu BUMDes harus menjadi badan hukum sendiri, itu juga harus dengan penjelasan yang cukup. Seperti apa karakternya? Dia berbeda dengan PT, dengan koperasi dia berbeda. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau baca PP 11 2021, kedudukan organisasional tertinggi BUMDes itu di siapa? Di siapa? Musdes itu adalah alat kelengkapan organisasi yang tertinggi di BUMDes. Kalau di BUMDes bersama, alat kelengkapan yang tertinggi ada di musyawarah antar desa. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian nggak gampang-gampang sekarang ini ngundang ke Musdes atau ngundang ke MAD. Harus jelas representasi atau perwakilan yang diundang di Musdes kalau kepentingannya adalah pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi harus di-SK-kan oleh kepala desa. Karena apa? Karena Musdes dan MAD itu ngambil keputusan penting, Pak. Yang memutuskan anggaran dasarnya BUMDes dan BUMDes bersama itu yang Musdes dan MAD. Sehingga yang merepresentasikan uang itu adalah Musdes dan MAD.
sehingga kualitasnya musdes, representasi musdes itu harus benar-benar valid, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat bidang ekonomi dan kemiskinan di situ, wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok WP atau wakil dari perempuan itu harus benar-benar hadir di musdes dan di MAD untuk ngambil keputusan tentang raju roda organisasi bumdes atau bumdes bersama. Ini juga dari awal sampai nanti tahun berikutnya juga diundang lagi, karena dia ngambil keputusan dan dia bertanggung jawab setiap tahun. Kalau ada pergantian delegasi juga harus diputuskan. Sehingga ini berbeda dengan musdes yang pengambilan keputusan untuk perencanaan RAP atau bikin APBDes. Beda. Kalau Bapak mengundang musdes, jadi musdes ada model macam-macam lalu menjadi begitu. Artinya yang hadir di musdes dan di MAD untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan untuk pengambilan keputusan di dalam pengelolaan bumdes atau bumdes bersama menjadi harus jelas siapa orangnya dan dia mewakili. Karena apa Pak? Karena ini mewakili aset yang jumlahnya besar. Untuk bumdes bersama yang ini, yang transformasi ini mewakili kepentingan yang besar. Kalau yang kemudian musdes kan sekarang desa-desa Bapak semua yang di Bojonegoro punya bumdes kan? Rata-rata berapa asetnya? 200 juta, 300, 500? 500-an juta misalnya. Artinya bidang apa dalam konteks yang dipakai untuk bumdes tadi itu? Representasi musdesnya itu nggak bisa diambil keputusan hanya oleh kepala desa atau ketua BPD Pak. Yang ngambil keputusan itu sekurang-kurangnya harus ada di situ kelengkapannya dalam top. Persis yang di baca peraturan Menteri Desa tentang musdes atau baca peraturan Menteri Dalam Negeri juga soal kerjasama desa untuk menunjukkan siapa yang hadir di situ. Jadi itu harus diperhatikan. Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi kita bicara soal perlindungan hukum, yang paling penting adalah setiap penyelenggaraan rapat, notulensi rapatnya, daftar hadirnya, dan keputusan rapat menjadi dokumen terpenting secara legal formal kalau terjadi persengketaan atau gugatan. Ya, kita bicara soal perlindungan hukum. Kebiasaan kita yang sembrono, tidak pernah mencatat, tidak pernah bukan, sudah mulai pelan-pelan harus dirubah dan diganti dengan setiap rapat, undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi rapat, dan berita acara keputusannya harus didokumentasikan dan dicatat di pendel. Kemudian itu menjadi dasar untuk kalau terjadi persengketaan atau ada gugatan. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini penting? Karena desa bisa digugat, bisa. Misalnya kepala desanya merasa nggak tahu menahu, kemudian ternyata musdesnya, direktur bumdesnya itu melakukan pinjaman atau kerjasama ngaprah, misalnya karet dimasukkan ke gudang kemudian terbakar, dan kemudian ya misalnya begitu ya, jadi bisnis pergudangan ternyata disewa oleh pengusaha, misalnya karet maksud itu terbakar segala macamnya, kemudian digugat oleh si yang pengusaha ini sampai ke kepala desanya digugat, gitu misalnya gitu. Bisa nggak? Bisa saja, tinggal dibuktikan nanti di pengadilan dalilnya apa, sampai sebatas apa pertanggungjawaban ini bumdes. Jadi nanti pekerjaan para pendamping ini untuk membantu membuatkan legal drafting, peraturan yang baik, segala macam semakin diperbaiki. Bu Neni dan teman-teman di provinsi itu semakin akan sering meningkatkan kapasitas untuk Bapak dan Ibu sekalian benar-benar aman, terlindungi, nyaman, dan kemudian bisa berusaha secara baik. Karena kita sudah masuk benar-benar era di mana perlindungan hukum menjadi kuat. Apalagi dengan sistem digital, berarti bisa saja kemudian cloud, masukkan cloud, diarsipkan di cloud, untuk kemudian setiap itu bisa terbuka, kapan rapatnya, pengambilan keputusannya apa, siapa yang ada, silakan aja masukkan ke situs. Jadi itu ada dokumentasi yang bisa dibaca publik dan juga diakses. Bapak punya dokumentasi formal. Jadi pembinaan dan pengawasan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang dari dinas itu menjadi penting karena di dalamnya ada uangnya negara, ada uangnya masyarakat, ada harta kekayaan publik yang dikelola oleh lembaga desa, namanya bumdes atau bumdes bersama. Lanjut Mas. Oke, nah yang
ke bawah ini adalah menjelaskan yang tadi ya, berbab. Di umum itu aspek yang dijelaskan adalah proses pengalian pembentukan pengelola XPNPM ini ke dalam BUMDes bersama diputuskan dalam musyawarah antar desa, dituangkan dalam anggaran dasar, dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Jadi secara esensial tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, proses transformasi ini dipercepat sehingga Bapak dan Ibu sekalian misalnya kalau merancang bagaimana ini harus disosialisasikan setelah dari Bojonegoro ya ke Kecamatan Dander atau Kecamatan Kapas atau Kecamatan Dorno yang membuat MAD sosialisasi yang diundang siapa yang tadi saya sebutkan, semua kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, yang kemudian wakil kelompok simpan pinjam dan kelompok WP atau rumah tangga miskin yang mewakili dalam semua desa diundang. Karena apa? Karena yang punya hak sebenarnya atas harta kekayaan itu adalah masyarakat satu kecamatan. Misalnya saya bukan masuk kelompok itu, apakah saya bisa hadir? Saya akan minta kepada Pak Camat atau kepada kepala desa untuk saya bisa nggak saya hadir di sana, ya silakan aja sebagai peninjau, karena sebenarnya itu terbuka. Hanya kemudian kan kalau peninjau ya datang sendiri kecamatan dengan biaya sendiri, dengan ya datang tertib segala macam, itu ada aturannya di peraturan Menteri Desa tentang Musdes, Pak. Jadi warga masyarakat itu sebenarnya bisa datang ke Musdes atas permintaannya sendiri untuk bisa datang dan mendengarkan dan hadir, itu ada di Permendes. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian intinya itu ya, jadi di proses pengalian itu sebenarnya kuncinya ada di Musdes dan ada di MAD. MAD itu harus dibuka atau registrasi di MAD itu, delegasi dari desa-desa itu juga harus membawa mandat dari desa masing-masing, Pak. Membawa mandat dari desa masing-masing itu sebenarnya desa itu nggak bisa datang ke kecamatan kalau dia tidak bawa mandat dari Musdes atau belum menyelenggarakan Musdes. Jadi sebenarnya MAD itu tidak bisa digelar kalau tidak ada Musdes terlebih dahulu. Musdes itu memutuskan apa sih yang mau dibahas di rapat pisah nanti, siapa delegasi kita yang akan datang di tempat sana nanti, apa saja yang akan dijelaskan di bawah yang akan diputuskan di sana nanti. Jadi, itu sebenarnya memang urut-urutannya. Kalau zaman kita PPK itu program pusing kepala atau program rapat melulu gitu. Jadi karena ada rapat-rapat yang memang bertumpuk dan berseri, berurutan. Kenapa begitu? Karena memang maunya pemerintah itu sedapat mungkin tidak membuka ruang fitnah di masyarakat, sekalipun toh seringkali terjadi dirasan-rasan gitu. Jadi kalau Bapak bicara soal amanat itu kan, kalau amanat tidak dilaksanakan itu kan dalam bahasanya kita kan ya pasti khianat kan gitu, Pak. Jadi sifat amanah itu berlawanan dengan khianat kan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan amanah kita, berarti kita sebenarnya sudah masuk ke langkah mengkhianati amanah kan. Nah, mengambil amanah itu melalui Musdes, Pak, sebenarnya. Jadi amanah itu diletakkan di dalam pengambilan keputusan di Musdes, dibawa ke MAD, sehingga masyarakat di desa itu tahu bahwa kecamatan kita ini, misalnya ambil contoh kecamatan mana di Bojonegoro, kecamatan mana yang duitnya paling banyak? Bulan Kali 7 dong. 14 miliar ya, 14 miliar yang perlu perputaran, termasuk aset kantor segala macam, tanah belum ya. Oke. Nah, 14 miliar itu sebagai kapital dan gedung dan segala macam itu harus dijelaskan ke Musdes-Musdes dan seluruh desa di Kecamatan Kalihidu, Pak. Jelaskan bahwa hartanya yang kita dikasih negara sebagai wakaf untuk diambil manfaatnya secara terus-menerus dan abadi itu sekarang sudah bernilai 14 miliar plus 1 buah mobil, 1 kantor, 5 sepeda motor, beberapa unit inventaris lain dan macam-macam bisa. Itu untuk kepentingan apa? Dijelaskan amanatnya apa itu kepada Musdes gitu, sehingga mereka tahu hari ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian kebetulan punya usaha dan sukses, besok bisa jadi kena COVID kemudian miskin, jatuh miskin dan nggak bisa memulai usaha, misalnya begitu. Artinya sebenarnya semua orang di satu kecamatan itu punya hak untuk mengakses datanya program. Amanatnya sebenarnya begitu, sehingga semua orang itu punya hak yang sama untuk hadir dan untuk ikut terembuk pengambilan keputusan di Musdes maupun di MAD. Tetapi karena soal-soal teknis selalu
delegasinya dibatasi 5 orang dari tiap desa. Jadi semua orang harus tahu kalau di Kecamatan Kalikidu itu ada 14 miliar harta masyarakat. Statusnya nanti di BUMDes bersama itu menjadi milik bersama masyarakat, bukan penyertaan modal desa. Jadi bukan punya desa, juga bukan milik masyarakat yang sifatnya pribadi. Bapak dan Ibu sekalian, kan sahamnya BUMDes atau BUMDes bersama itu kan bisa jadi dari desa dan dari masyarakat. Masyarakat ini punya dua pemahaman. Masyarakat sebagai pribadi, misalnya desa saya itu bikin BUMDes, saya pribadi Pak Izir itu ikut menyertakan modal karena menguntungkan. Saya pribadi berarti privat. Tetapi yang dimaui oleh pemerintah tadi tentang hartanya ex-PNPM itu 14 miliar itu di akta anggaran dasarnya BUMDes bersama itu disebut 14 miliar rupiah itu adalah saham milik bersama masyarakat Kecamatan Kalikidu. Semua punya, sebutannya menjadi begitu. Jadi bukan milik desa. Kalau misalnya desa ingin menyertakan modal, karena kan dia BUMDes bersama, desa memandang perlu untuk menyertakan modal, maka dia wajib menyerahkan nanti di tahun berikutnya, sepakat menyerahkan modal berapa, silakan disepakati. Satu desa bisa 1.500.000, 10. Nah, itu syarat, karena syaratnya desa untuk bekerja sama dengan desa yang lain. Ya nggak bakal ngejar loh, dananya PNPM itu dikasih negara dari tahun ke tahun. Berapa dulu Pak? Dulu kan dikasih berapa itu? 3 miliar, 2 miliar, 1,5 miliar, 1 miliar. Kan gitu. 20%-nya itu kan dikasih pemerintah, 20%-nya dipakai sehingga tahu-tahu udah 200 juta, 400 juta setiap tahun, lalu mengakumulasi ditambah akumulasi modal yang dari pembukaan modal yang 50% untuk pembukaan modal. Desa-desa sekarang itu berapa desa kita? Berapa Pak satu desa? Satu desa punya harta berapa dari ADD, dari DD? 1 tahun. 1,2 M. 1,2 Ya sudah sampaikan 10 jutaan untuk kemudian nambahin gitu. Berapa silakan aja diputuskan sendiri. Tetapi fatsunnya adalah ada dana dari desa disertakan di dalam kerjasama desa. Kan itu kan rakyat miskin di desa panjenengan sendiri. Kan gitu, putuskan itu. Bukan di desa saya kan itu, bukan di desanya Mas Agung atau Mas Agus gitu. Bukan di desa Bapak Agus sekali. Tapi jelaskan itu kepada warga desa Bapak Agus sekali. Jadi bukan soal besar kecilnya, tetapi ada komitmen dari desa kerjasama antar desa. Nah kalau kemudian misalnya BUMDes bersamanya ini mau mengembangkan unit usaha baru, misalnya bikin unit usaha air minum dalam kemasan misalnya, kemudian desanya mau ikut, desa A ikut, desa B nggak ikut, ya nggak apa-apa. Silakan desa A, desa B membuat unit kerjasama itu di dalam BUMDes bersama. Anggaran dasarnya rubah, tambahkan unit usaha tertentu dengan struktur modal dari desa A, desa B. Jadi itu berkembang terus, silakan. Nanti suatu waktu misalnya desa A tahu-tahu dapat kekayaan karena misalnya ada ganti rugi dari kabupaten, tanahnya digusur dan diganti rugi oleh pemerintah kabupaten berapa miliar, misalnya kemudian dimasukkan dan disertakan, ya silakan. Tetapi secara prinsip desa-desa penyertaan modal dari desa silakan berdasarkan kemampuan. Untuk proses peralihan ini pasti tidak akan ngejar. Makanya di Permendes ini dan di PP 11 itu banyak Pak. PP 11 itu untuk yang transformasi peralihan ini dikecualikan aturan tentang kepemilikan saham mayoritas. Jadi untuk peralihan ini BUMDes bersama yang ex-PNPM ini saham mayoritasnya pasti akan dipegang oleh masyarakat bersama. Karena apa? Karena desa-desa nggak bakal ngejar nih, asetnya sudah berapa tadi, kalau gitu aja 14 miliar. Jadi begitu Pak ya. Jadi bukan soal saham, tetapi soal bagaimana mengelola dan memanfaatkan itu dan komitmen desa-desa untuk kemudian mengambil keputusan yang benar.
benar untuk mengelola. Nah saya dengar malah ada yang pengen desa-desa dibagi duitnya, baginya itu ya. Ya kalau dibagi aja berarti kan justru itu yang saya sebut, Pak, misalnya MAD-nya kita sekarang memutuskan untuk dibagi, ya misal dibagi kepada, kalau kita yang saya sebut bahwa MAD sudah melangkahi kewenangan yang dimandatkan oleh negara ketika memberikan bantuan program ini. Jadi itu sesuatu yang pasti akan dipermasalahkan oleh negara sendiri. Dipermasalahkan oleh negara itu melalui aparat penegak hukum, Pak. Repot dari posisinya. Jadi negara sebenarnya mengakui selama 5 tahun terakhir, tadi Bu Deni kan menyebutkan bahwa pemerintah itu ingin menata ini dalam konteks menjadi BUMDes bersama, bukan menjadi PT, bukan menjadi PPA, bukan menjadi koperasi, dan bukan menjadi lembaga hukum yang lain, tetapi menjadi badan usaha milik desa. Lanjut Mas. Nah sekarang kita lihat bab 1 ya, di bagian 1 bab 2. Nah sumber atau aset DPM, dana bergulir masyarakat, tadi kita sebutkan dari bantuan pemerintah program, kemudian pengembangan modal dari surplus jasa pinjaman atau dari jasa perguliran, kemudian kekayaan lain yang sah. Jadi selama ini banyak juga XPNKM itu yang menerima bantuan dari pemerintah untuk kepentingan program tertentu, bikin smart, bikin kertasop, bikin apa. Nah itu silakan dihitung itu nanti Bapak dan Ibu sekalian di dalam proses transformasi harus menghitung aset dan direview oleh Inspektorat Kabupaten. Tadi disampaikan oleh Bu Deni dan juga Mas Agus bahwa kemarin tanggal berapa? 16, 17, 18 itu sewilayah 1, nanti sewilayah 2 itu seluruh inspektorat kabupaten dan provinsi diundang di Jakarta, dan kepala dinas diundang untuk dijelaskan bahwa memang ada amanat atau ada mandat untuk meminta bupati melakukan review atas laporan keuangan, laporan rugi laba, neraca, laporan perkembangan pinjaman, ya, dan jumlah kelompok pemanfaat. Sama anggota, kalau ada yang praktek kemudian pinjaman perorangan gimana ya, laporkan saja, itu untuk memberikan tambahan informasi. Tapi neraca, rugi laba, perkembangan pinjaman, perkembangan kelompok, kolektivitas itu diminta untuk direview, itu permintaan yang resmi karena mandatnya undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itu yang kemudian akan ketemu berapa jumlah total aset dalam bentuk apa. Nah itu yang kemudian nanti disebut di anggaran dasar BUMDes bersama sebagai milik bersama masyarakat sekecamatan Kalihidup, kira-kira gitu. Lanjut Mas. Pengalihan kelembagaan. Nah tadi saya sampaikan bahwa selama ini pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan itu ada musyawarah antar desanya, kemudian ada BKAD-nya, ada UPK, ketua, bendahara, sekretaris, sultati apa, silakan. Kemudian ada tim-tim, ada tim pendanaan, tim verifikasi, tim penyataan pinjaman dan penanganan masalah, tim apa lagi. Ada BPUPK. Nah itu semua dalam prosesnya adalah akan dialihkan menjadi tata laksana sebagaimana adanya di PP 11, yaitu masuk di dalam kelembagaan BUMDes bersama. Nah itu harus diputuskan dan harus dijelaskan di BUMDes dan di MAD, BUMDes dan MAD. Jadi dialihkan, kenapa dialihkan? Karena nanti akan ditata kelolakan dan disusun, diajukan rencana program kerja anggaran dasar, kemudian dimintakan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga bisa memperoleh kedudukan yang legal sebagai badan hukum BUMDes bersama. Nah kalau ada kelurahan nggak? Bojonegoro?
Gresik? Nah, kalau ada kelurahan, hak dan kewajiban masyarakat kelurahan tetap dijamin. Jadi dia tetap harus mengirimkan wakil-wakil dari kelurahan itu untuk proses peralihan kelembagaan ini. Nanti di dalam kepengurusan dan di dalam pengelolaannya tentu saja wakil-wakil dari kelurahan itu juga bisa menduduki. Cuman dalam konteks dokumennya itu peraturan bersama kepala desanya ditandatangani oleh kepala desa, nanti ditambahin dengan perjanjian bersama antara desa dengan kelurahan. Jadi ada satu dokumen tambahannya kalau dia ada kelurahan. Lanjut Mas. Nah, ini yang pengalihan personil. Nah, di sebelah kanan ini jelas ya. Atas sendiri itu musyawarah antar desa itu kelengkapan organisasi yang harus ada di dalam BUMDes bersama. Nah, secara umum sebenarnya semua personil yang ada di XPNPM di perguruan pengelola itu pindahkan kepada pengelola, baik dia di penasihat, kemudian di BPUBK, di pengawasnya maupun di pelaksana operasionalnya. Nah, bisa saja kemudian ketuanya kemudian ditetapkan lagi menjadi direktur UPK-nya. Kemudian ketua unit-unit itu, unit pendanaan, unit tim verifikasi itu menjadi manajer verifikasi pinjaman. Kemudian ini menjadi manajer pendanaan, menjadi manajer. Jadi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh tim-tim tadi itu tetap tidak hilang dan personilnya pindahkan dan masukkan ke dalam sistem keorganisasian badan bersama. Oke, prinsipnya melibatkan pengelola kegiatan yang lama, dana bergulir, dan pengelola harus masuk dalam pengurusan BUM desa bersama. Tentu saja yang tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah misalnya kalau sedang bermasalah ya dievaluasi, diselesaikan terlebih dahulu. Lanjut Mas. Nah, ini pengalihan kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha, kegiatan pokoknya adalah kegiatan dana bergulir masyarakat. Kegiatan usaha lainnya termasuk jasa layanan keluaran umum harus dikelola secara terpisah. Jadi dikelola secara terpisah itu artinya kalau kecamatan mana yang punya usaha lain? Kalitiru punya usaha lain? Sudah punya? Hah? Punya toko? Nah, tokonya itu juga harus dihitung berapa asetnya, berapa modalnya, pengurusannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Nah, dia dibentuk menjadi satu unit usaha tersendiri, dipisah nanti arahnya menjadi PT sendiri boleh, kalau mau dikelola sendiri tetap kelola jadi satu, berarti dia dibuatkan salah satu manajemen yang terpisah. Jadi direktur toko alat-alat pendidikan misalnya, silakan aja dibuatkan salah satu. Nah, itu disusun laporan keuangannya tersendiri secara terpisah dan dijelaskan kekayaannya segala macam secara terpisah. Nah, artinya sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, peraturan menteri ini mengakomodasi fakta atau mengatur juga apa yang memang menjadi fakta di lapangan, ada tambahan yang kemudian berkembang di lapangan buat teman-teman punya usaha. Semua udah punya usaha tambahan belum ya? Yang kan punya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, silakan aja. Tapi prinsipnya Permendes ini memperbolehkan sesuatu tetapi harus dipisahkan. Sehingga begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian nanti akan atur yang tadi saya sebutkan. Kalau punya bisnis, akuntabilitas bisnisnya, kalau dia rugi dan punya hutang, itu batas pertanggungjawaban bisnisnya itu menjadi bisa di-cut off di mana. Tadi saya sebutkan misalnya bisnis pergudangan atau bisnis persewaan alat-alat pertanian. Nah, itu kekayaannya berapa, laporan keuangannya seperti apa, segala macamnya harus jelas dan terpisah. Ketika nanti misalnya ada klaim atau ada gugatan terhadap kerugian yang ini akan dijamin pada batas mana, itu harus muncul di anggaran besar, anggaran rumah tangga. Sebatas saham atau kekayaan yang ada di unit usaha tersebut yang bisa dijamin, yang bisa dijadikan jaminan terhadap kerugian atau kegagalan usaha. Jadi ini mohon diperhatikan.
Kemudian skema dana bergulir tetap harus dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng dan tanpa agunan. Penerima manfaat tetap diprioritaskan rumah tangga miskin yang mampu dan mau usaha di rumah tangga miskin produktif. Penerima manfaat tetap penerima manfaat yang berhasil mengembalikan pinjaman tepat waktu memperoleh insentif sama. Saya kira ini sama dengan yang SPNPM, tidak ada perubahan. Penerima manfaat yang nyata-nyata tidak dapat mengembalikan karena kesulitan dan gagal melakukan pekerjaan juga bencana dapat dilakukan penjadwalan kembali tidak sulit. Jadi prosesnya tetap sama. Ada beberapa larangan di dalam permen itu terkait dengan praktek dana bergulir yang saya kira ini dipraktekkan di PNPM, menghimpun dana masyarakat. Jadi kalau membuat komoditas lembaga keuangan menghimpun dana masyarakat, misalnya saya lihat di beberapa UPK itu ada yang melakukan tabungan, kemudian deposito, kemudian investasi. Jadi ini saya kira harus dipisahkan, dan kalau memang produk jasa keuangan itu mau dilakukan asuransi misalnya, ya itu harus kemudian dipisahkan di dalam unit usaha terpisah yang itu tunduk kepada regulasi lembaga keuangan mikro. Kasus di Jawa Timur saya kira teman-teman di tempatnya Bu Neni saya kira sudah bekerja sama dengan OJK. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan dipandu kalau memang mau praktek lembaga keuangan mikro, pinjaman perorangan, tabungan dan seterusnya. Oke, lanjut Mas. Pengalihan kegiatan usaha dilakukan antar kecamatan. Dapat dilakukan lintas kecamatan. Ada yang melakukan kegiatan lintas kecamatan? Ada. Kecamatan mana dengan kecamatan mana? Ada. Ada yang memberikan pinjaman sampai lintas kecamatan? Berguliran. Di mana? Kecamatan mana? Kali Tidur dipinjamkan ke? Oke. Pemekaran kecamatan, tapi di kecamatan yang mekar ada OPK-nya nggak? Karena aset yang di kecamatan Oke. Ya, jadi kalau memang ada kecamatan pemekaran, silakan diproses, akan ditangani induk. Kalau dia ditangani induk, berarti seluruh sistem dokumentasinya itu dokumentasi kerjasama antar desa dalam kecamatan plus lintas kecamatan. Kalau memang ditangani induk. Kalau mau dipisahkan, berarti akan ada 2 bumdes bersama, 1 bumdes bersama untuk kecamatan induk sendiri 1 bumdes, dan untuk kecamatan yang memekar 1 bumdes bersama. Cuman ada produk jasa yang dilakukan perjanjian kerjasama antar kecamatan itu untuk kemudian yang kecamatan pemekaran ditangani pinjamannya atau apanya yang akan ditangani dukungan dari kecamatan Kalitidu, kecamatan induk sebagai kecamatan induk. Tadi ini kan masih kecil, aset, omset, volumenya, dan belum bisa membiayai operasionalnya gitu ya. Honor-honor segala macam sudah bisa ditangani sendiri atau masih ditangani sini? Operasional UPK yang gede secara keseluruhan atau yang operasional UPK dihitung dari jasa pinjaman yang hanya di kecamatan Mekar. Nah itu dipikirkan, prinsipnya itu dipikirkan. Kalau memang mau dipisah, pisah, berarti ada 2 bumdes bersama. Tapi kalau tetap hanya ditangani oleh kecamatan induk, dia cukup 1 bumdes saja di kecamatan induk, tetapi keanggotaan kerjasamanya itu meliputi desa-desa di kecamatan yang mekar. Nasabahnya, jadi UPK-nya tetap 1. Kalau tetap 1 nggak apa-apa, silakan aja. Jadi kecamatan yang mekar tadi itu masyarakatnya masih punya hak yang sama sebelum dia mekar.
karena dia sudah institusi desa yang terpisah, di kecamatan yang terpisah, dia tetap ikut di kecamatan induk, kan gitu loh. Kecamatan Mekar ada berapa desa? 6. Kecamatan induk yang dulunya 11 tinggal berapa? 5 gitu ya? Tinggal berapa yang Kartidunya? 24, yang 6 Mekar ke sini, yang 18 di sini. Tidak ada tambahan desa baru. Nah, yang 6 desa ini sekalipun dia di Kecamatan Mekar, dia tetap ikut kerjasama di Kecamatan Kalihidu. Proses BUMDes bersamanya, jadi dia tetap memiliki akses dan hak untuk pengambilan keputusan di Kecamatan Kalihidu. Jadi administrasi tidak mempengaruhi atau tidak mempersulit proses pemberian atau pelaksanaan dari hak dan pengelolaan. Cukup jelas ya? Oke, lanjut Mas. Apa gitu? Kalau begitu ya nggak. Nah, BUMDes bersama tingkat kesehatan pinjamannya baik. Jadi kalau yang kasus Kalihidu agak berbeda dengan yang dimaui oleh pengalihan kegiatan usaha yang lintas kecamatan. Ini murni yang lintas kecamatan. Jadi kalau memang misalnya di Demak itu ada yang merasa kecamatan A itu sudah sangat berlebihan kapitalnya dan kecamatan B sangat kurang kapitalnya, dia mau melakukan pinjaman antar kecamatan. Jadi UPK kecamatan B pinjam ke kecamatan A. Itu oleh peraturan ini sekarang diperbolehkan pinjaman antar kecamatan dengan perhitungan tingkat kesehatan pinjaman baik, pakai hitungan kolektibilitasnya tadi itu. Kalau dia misalnya tingkat kemacetannya rendah di kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh, 1, 2, 3 masih boleh melakukan. Nah, pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin, jadi sudah tidak ada daftar tunggu di rumah tangga di kecamatan yang kemudian memberikan pinjaman ke kecamatan sebelah. Memang idealnya cukup tinggi dan pertimbangan lain. Yang penting ada kehati-hatian di dalam pengambilan keputusan. Karena ini memang regulasi ini disusun karena menerima masukan dari teman-teman dari kecamatan yang memang memiliki kemampuan kapital yang besar, tetapi kebutuhan di kecamatan itu sudah mulai mengecil, jadi dia harus beroperasi ke kecamatan yang sebelahnya. Permendes ini memperbolehkan. Lanjut Mas. Nah, pembagian usaha tetap pakai skema yang lama sebenarnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian memang mau membuat rencana keuangan yang lebih modern, sebenarnya tidak mempergunakan persentase juga tidak apa-apa. Jadi memang benar-benar rencana kebutuhan yang memang real. Dulu itu sebenarnya pakai mekanisme 50% pembukaan modal, 35% untuk pengembangan kelembagaan dan 15% untuk miskin absolut. Itu sebenarnya untuk karena kapital basisnya itu masih kecil, sehingga produksi jasa pinjamannya memang kecil, sehingga memang konsentrasinya waktu itu masih gunakan dulu pembukaan modal lebih besar. Di Mojokerto itu saya lihat selama COVID 2 tahun ini ada banyak kegagalan usaha yang mereka memutuskan untuk melakukan restructuring pinjaman, kan untuk menghapuskan jasa pinjaman dengan porsi tertentu di Mojokerto. Saya lihat apakah itu boleh apa tidak, sebenarnya itu silakan ambil keputusan sendiri di perencanaan keuangan. Sepanjang struktur keuangan Anda cukup kuat, sebenarnya ada, misalnya begini, kita mau menaikkan bantuan sosial kita tidak 15% tetapi 25% misalnya. Nah, silakan aja sebenarnya, karena apa? Karena situasi ekonomi yang sulit misalnya, kapital Anda cukup. Sebenarnya ini soal risk management ya, soal manajemen risiko. Duit ini kan duitnya masyarakat. Ngambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan operasional itu juga tidak fair kan? Ketika pada situasi di mana masyarakat di rumah itu juga ada bantuan yang diperbesar, sehingga untuk mengatasi anggota yang kelompok yang krisis keuangan itu diberikan bantuan. Jadi bukan rumah tangga miskin absolut yang diberikan, tetapi rumah tangga pengguna pinjaman, pemanfaat pinjaman itu yang diberikan akses bantuan. Nah, itu diputuskan begitu dari kekayaan yang ada. Silakan aja, yang penting tidak mengganggu
kemampuan dari organisasi itu untuk mengembangkan usaha. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu silakan diatur kalau memang mau diatur berbeda, berbeda tapi tidak menyimpangi, itu berbeda tidak menyimpangi, itu silakan ditambahkan di dalam anggaran dasar. Lanjut Mas. Nah, proses peralihan ini tahapannya saya kira dari persiapan. Naik satu slide. Ya, nah itu tahap persiapan dan tahap pengalihan itu dari mulai sosialisasi, proses pembentukan oleh pemerintah provinsi ini ya, misalnya kemudian turun kepada kabupaten, kemudian kabupaten turun kepada desa-desa dan kelompok, kemudian pada saat yang sama teman-teman UPK melakukan inventarisasi aset dan mengirim laporan kepada kabupaten untuk dilakukan review oleh inspektorat kabupaten. Kemudian proses yang bersamaan dari desa-desa itu naik, setelah proses naik kemudian kepada sosialisasi di kabupaten dan sosialisasi di desa-desa, kemudian diikuti oleh musyawarah desa. Itu di tahap persiapan pengalihan. Lanjut Mas. Bisa dipesan sama masyarakat. Nah, di tahap pelaksanaan peralihan, maksudnya tahap pelaksanaan peralihan kuncinya ada di musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, slide ini mohon diperhatikan bahwa kunci paling utama, karena Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana aset yang milik bersama masyarakat ini diketahui oleh masyarakat di desa dan di antar desa. Sehingga kuncinya adalah semua masyarakat harus paham kalau dia punya aset yang cukup besar yang selama ini dikelola melalui dana bergulir masyarakat. Sehingga Musdes itu harus membahas rencana pembentukan Musdes, memberi mandat kepada delegasi dan memberikan meminta kepada kepala desa untuk kemudian melakukan kerjasama antar desa. Di musyawarah antar desa yang harus dibahas adalah pendirian Bumdes bersama, pembahasan anggaran dasarnya dan delegir anggaran rumah tangga, serta kesepakatan membubarkan PT atau badan hukum pengelola kegiatan DPM SPNPM Mandiri Pertanian apabila sudah ditutup. Jadi ada yang dialihkan ke PT, ada yang dialihkan ke koperasi, ada yang dialihkan ke PBH. Itu oleh mandatnya ini diminta untuk dilakukan pembubaran dan kembali membentuk badan usaha milik desa. Ini mandat, ini bukan mandatnya saya, ini mandatnya peraturan pemerintah dan permennya. Kenapa begitu? Karena memang sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian itu tidak bisa mengalihkan kepemilikan kolektif masyarakat menjadi milik PT dan milik koperasi atau milik BPH, karena ada problem kepemilikan atas aset. Karena aset ini adalah aset yang milik bersama masyarakat. Sekalipun diklaim ada pernyataan bahwa telah menghadap kepada saya Maizir Ahmadin, sarjana hukum, mewakili masyarakat desa A untuk membuat PP, itu tetap problematis karena yang memberikan mandat siapa dan programnya pemerintah masih tetap berlangsung, sekalipun program resminya berakhir, tetapi permintaan pembinaan dan pengawasannya masih berlangsung. Bukti yang lain adalah jurisprudensi pengadilan itu tetap dianggap sebagai milik bersama masyarakat karena bantuan sosial negara, tidak diakui sebagai milik PT atau milik PBH atau milik koperasi. Jadi saya kira fair permen ini dan PP ini tetap melihat fakta kenyataan di lapangan ada yang sudah bergeser, tapi hanya diminta silakan kembali, dan itu sudah tutup buku dan bubarkan balik ke sini. Jadi saya kira permen desa ini menurunkan PP dengan fair, dengan arif, dengan bijaksana dan cukup fair. Lanjut Mas. Nah, di bab berikutnya itu bicara soal pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, permen ini juga meletakkan bahwa proses ini, peralihan ini akan dilakukan oleh kementerian dengan minta bantuan dan dukungan gubernur dan minta bantuan operasionalisasi di tingkat kabupaten kepada bupati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
memang mandatnya itu memang pemerintah nasional meminta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk di dalamnya dalam kecamatan dan pendamping desa sebagai bagian dari dukungan pemerintah atau bantuan teknis pemerintah. Nah, itu yang di merah itu forum koordinasi pimpinan daerah setempat itu diundang, Pak. Itu artinya Forkompinda. Forkompinda itu ada Kapolres, ada Danramil, ada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan. Artinya PP dan Permen ini meletakkan ini pada posisi mandatnya publik. Jadi Forkompinda itu diharapkan untuk dari sosialisasi kabupaten mereka tahu, sehingga kalau ada masalah yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan itu proses pengambilan keputusannya bisa dipahami secara tepat, baik dan benar, sehingga tidak berlebihan di dalam melakukan tindakan-tindakan administratif, binwas maupun penegakan hukum. Lanjut. Nah, pengalihan kegiatan usaha ini saya kira penjelasan yang tadi sudah saya sebut bahwa pemerintah kabupaten di dalam naskah membantu pengalihan kegiatan usaha tadi saya sampaikan ada identifikasi aset tadi yang kalau itu punya toko berarti asetnya diidentifikasi, dipisahkan, kemudian dilakukan review juga bahwa itu sudah tepat tidak ditemukan kegiatan yang menyimpang dari yang seharusnya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain silahkan dilakukan inventarisasi, dipisahkan, ditata organisasinya dan akan direview oleh inspektorat atau dilaporkan kepada kabupaten dan direview oleh inspektorat. Nah, kalau ada nyata-nyata UPK yang tidak beroperasi, di sini ada yang tidak beroperasi, gagal atau sama sekali nggak ada, hilang, habis. Kecamatan mana? Malo. Burno yang kasus itu diproses ke pengadilan nggak? Sudah lulus ya? Tadi saya tanya ke sampai sekarang tidak ada yang menang. Nah, itu Burno dan Malo saya kira oleh Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan inventarisasi masalah dan perkembangannya, kemudian dicek lagi keberadaannya, pengurus dan lain-lain yang sudah lulus tadi itu. Kalau masih bisa ditemukan aset yang masih sisa dan seterusnya, bisa dilakukan pertimbangan untuk restrukturisasi dan pemodelan untuk membuat BUMDes bersama dan seterusnya. Jadi itu pakai jalur yang atas, benar-benar mati tuh yang Malu sama Burno. Data nggak? Burno datanya masih, Oke. Pengurusnya masih beroperasi nggak? ya kabarnya masih. Kabarnya masih. Ya, nanti saya kira teman-teman dari Dinas Kabupaten Bojonegoro bisa menginvestigasi ya ke Malu. Pendampingnya ada, Pak. Prinsipnya kalau Malu memang sama sekali tidak beroperasi, dan saya kira begini, pemerintah itu punya hak ya. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf. Malu itu memang masih beroperasi kan, masih laporan, masih aktif untuk pengembangan. Akan tetapi di kelompok maupun tadinya itu ada pinjaman perorangan di GIPA di pertanian itu banyak yang namzah gitu. Terima kasih Pak. Oke. Gini,
prinsipnya kan ada praktek yang kemudian menyimpang dan bermasalah serta membuat kemampuan organisasi bisa buku operasi atau setengah operasi. Prinsipnya begini, permen ini masih akan melihat posisi apa yang dilaporkan oleh kecamatan tersebut kepada kabupaten. Kemudian kalau masih ditemukan pengurusnya bisa digunakan kondisinya buat laporan yang sifatnya narasi dan deskripsi apa yang terjadi. Kalau kemudian memang banyak tunggakan karena pinjaman perorangan tidak bisa ditagih dan seterusnya, saya kira itu yang dilaporkan kasusnya oleh kabupaten akan dilihat sebagai buku operasi atau gagal beroperasi, dilaporkan ke gubernur dan lapornya ke kita, ke Kementerian Desa. Kementerian Desa sebenarnya sudah merancang strategi untuk yang seperti ini, seperti Malo dan Borno, dan bahkan nanti di beberapa provinsi yang terutama yang ke Indonesia semakin ke timur semakin lebih sulit situasinya. Kemungkinan akan dilakukan permintaan audit untuk kepentingan khusus, jadi akan diperiksa secara lebih dalam. Tentu saja akan ada teknik-teknik tertentu yang dikembangkan oleh pusat bekerjasama dengan tadi yang saya sebut Forkombida tadi. Jadi kemungkinan minta bantuan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menilai kalau memang ada kebutuhan akan audit khusus dan investigatif kalau akan memang ditemukan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Jadi saya kira akan dicek. Untuk itu sebaiknya bapak-bapak di Malu yang bertanggung jawab di kabupaten tertentu yang merasa kecamatannya kira-kira mengalami masalah karena sebab-sebab seperti itu, sebaiknya menyusun laporan secara tertulis kepada kabupaten kirim ke gubernur dan ke kita, sehingga langkah yang diambil menjadi jelas. Di dalam proses transformasi ini ada langkah-langkah yang sifatnya ekstra, kira-kira begitu. Nah, ini di dalam permen ini sudah dimandatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian di kabupaten untuk menyusun laporan. Kalau kemudian di dalam proses pengalian ini ada hal-hal yang ditemui, kemudian kegiatan usahanya tidak berlangsung atau terjadi penyimpangan. Lanjut, Mas. Nah, yang terakhir saya kira bagi yang sudah menjadi BUMDes bersama, jadi beberapa kecamatan memang kemarin itu sudah melakukan transformasi ke BUMDes bersama sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelum adanya PP 11. Jadi terhadap UPK yang sudah bertransformasi ke BUMDes bersama sekalipun itu tetap harus proses sosialisasi dan dicek ulang, disesuaikan, jadi dia ikut proses yang sama, dicek kembali urut-urutannya, termasuk review atas kekayaan dan seterusnya tadi itu tetap akan dilaporkan. Nah, bagi yang sudah berbadan hukum tadi sudah saya jelaskan bahwa memang permen ini minta itu untuk kemudian disepakati dibubarkan, melalui Musdes menyepakati untuk dilakukan proses pembubaran. Pak, pembubarannya makan waktu, ya pasti akan makan waktu, tetapi pada saat proses pembubarannya ini dilakukan, proses transformasinya juga bisa berjalan secara paralel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira PP dan permen ini cukup tegas dan cukup bijak, saya kira membuat metode penanganan untuk proses transformasi. Nah, yang hijau sama biru ini jika terdapat kurang dari 2 desa dalam satu kecamatan. Jadi saya kira ini tadi saya tanyakan yang soal kelurahan. Di Gorontalo itu ada yang satu kecamatan seluruhnya kelurahan. Kemudian ada yang cuma satu kecamatan itu cuma 1 atau 2 desa. Jadi ada kasus yang memang spesifik jumlah desanya hanya 1 dan 2. Jadi dan bahkan tidak ada. Ini memang ada aturan peralihan yang memang mengatur persoalan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini cuma 15 slide, tapi saya kira saya sudah cukup panjang untuk menyampaikan apa isi dari Permendes 15 itu dan mandat yang Bapak dan Ibu sekalian terima dari Kementerian karena amanatnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 yang tadi disampaikan oleh Mas Agus, waktunya tinggal sampai dengan Desember 2022, jadi waktunya sudah semakin terbatas, sehingga Bapak dan Ibu sekalian mungkin harus menyusun langkah-langkah yang lebih praktis
tetapi tanpa menghilangkan hal-hal yang pokok. Tadi saya ulangi sekali lagi, hal yang paling pokok itu adalah soal kepemilikan atas aset, soal jumlah nominalnya, dan soal pengakuan itu harus ditandatangani di dalam muskes dan musyawarah antar desa dan dinyatakan di dalam anggaran dasarnya BUMDes bersama. Jadi itu hal yang paling kunci sehingga publik harus tahu bahwa masyarakat memiliki hak atas sejumlah nominatif uang yang itu bisa diakses jika terjadi hal-hal yang terkait dengan ketidakmampuan berusaha dan kekurangan berusaha. Saya kira itu Mas Agus, mudah-mudahan membantu dan nanti kita bisa lakukan dengan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah ke Pak Mesir. Ya, banyak informasi yang bisa diterima Bapak Ibu hari ini untuk Bojonegoro dan Lamongan dan Gresik.